Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy alaihi salam, alaikum bi mujalasatil ulama ayil amilin wa istima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhil ardal mayyitata bima'il matar. Kata Nabi SAW, atas kamu duduklah bersama ulama yang mengamalkan ilmunya, wa istima'i kalamihi al-hukama, dan dengarkanlah oleh kamu sekalian perkataan-perkataan mereka hukama, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ia kenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan perbuatan mereka dan perkataan mereka. Duduklah. Nabi memerintahkan kepada kita semua agar kita duduk bersama ulama, dengarkan perkataannya. Lalu dilanjutkan dengan hadis Nabi SAW, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, Allah akan menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi berkahnya menuntut ilmu, berkahnya duduk bersama mereka, mendengarkan perkataan mereka, teramat panjang dan luas hikmahnya. Hikmah-hikmah ilmu yang didapat oleh orang yang duduk bersama mereka tidak bisa digambarkan, dijabarkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan itu punya hikmah dari apa yang kita lakukan. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Jadi kata Nabi SAW, duduklah kalian bersama orang-orang berilmu, dengarkanlah oleh kalian perkataan mereka orang-orang berilmu. Ulama ialah hukama yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dalam perkataan mereka dan perbuatan mereka, maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati-hati manusia yang mati dengan cahaya hikmah yang tidak terhingga, yang tidak tahu hikmah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, yang tidak pernah tersiram air, lalu Allah turunkan hujan, lalu hiduplah bumi, menghijaulah kembali, suburlah. Begitu juga hati yang mati apabila mendengarkan perkataan mereka orang berilmu, duduk bersama mereka, lalu hati kita yang mati akan menghijau, tumbuh subur. Apapun di hati kita ini tumbuh kebaikan, tumbuh hati yang penuh manfaat, tumbuh hati yang penuh kebahagiaan. Hidup telinga kita akan hidupnya dengan kebenaran, mata kita akan hidup, tumbuhnya mata kita akan buat kebenaran. Semua anggota tubuh kita ini yang malas, yang dulu lupa, yang malas, sehingga akan Allah hidupkan. Saraf-saraf kita, mungkin penyakit-penyakit yang kita akan hikmah-hikmah itu akan Allah sembuhkan dengan berkah ilmu itu. Allah ganti itu dengan kehidupan yang baru, dengan berkahnya duduk bersama mereka, menuntut ilmu mereka, mendengarkan perkataan mereka dengan hormat, dengan takjim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa hikmah menuntut ilmu. Jadi kehidupan dunia kita yang mati akan hidup. Pendengaran kita yang mati, maksudnya yang dulu kita pernah nggak mau dengar kebaikan, mata kita enggak mendengar kebaikan,
hati kita enggak menerima kebaikan, semua langkah kita enggak mau menuju jalan kebaikan, itu disebutnya mati. Maka dengan duduknya semua insya Allah akan Allah hidupkan tuh, akan memberi buah, akan memberi kepuasan buat si pemilik. Orang yang mempunyai anggota-anggota badan yang mati akan menjadi hidup dan membawa kebahagiaan buat orang yang mau duduk bersama dengan mereka orang berilmu. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita ada niat dan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah mengunci hati kita, telinga kita, langkah kita, semuanya kalau sudah kunci akan tertutup dari jalan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Kalau Allah sudah mengunci, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, semua anggota mereka, kalau Allah sudah kunci, hati mereka akan tertutuplah. Maka yang didapat adalah kerugian, ialah ajab yang sangat pedih. Maka dari itu berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senangkan, kita duduk bersama mereka orang berilmu, orang-orang yang lisannya penuh hikmah, orang-orang yang selalu penuh kebahagiaan, hatinya mereka yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka selalu takut kepada Allah. Maka lisan-lisan mereka itu teramat berharga buat kita orang-orang yang berdosa, buat kita orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan ini hadis Nabi membawa berkah buat kita semua dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita berharap dengan berkah ilmu Allah akan memberikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran agar kita bisa mampu mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.